Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, mujibu ad-da'awat, rafi'u ad-darajat, wa huwa yaqbalu at-tawbat an 'ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في آية التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar yang mulia ini Khatib Al-Fakir mengingatkan khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengadahkan kedua tangan
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita. Pada hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan kedua tangan ke tempat yang mulia ini, yaitu Baitullah, yang dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk melaksanakan salat Jumat, timbullah rasa mahabbah, khauf, takut dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah tatkala Allah titipkan agama dan keimanan di dalam relung hati kita, malah kita menjadi hamba yang durhaka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mewariskan sebagaimana tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, bukan maha suci Allah. Boleh kita mendalami maha hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dijalankan bukan hanya rohani, yang dijalankan bukan hanya jasad, karena di kalimat tersebut kata kuncinya adalah di abdihi. Huruf ba menunjukkan bagaimana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan Nabi kita yang mulia untuk bisa di-mi'raj, di-isra dan di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita melihat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengambil iktibar pelajaran untuk kita semua. Rasul Mi'raj dengan jasad dan ruh. Namun sudahkah ketika kita melaksanakan sholat yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Diraja, yang kita sebut di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai dan Maha Diraja hari pembalasan, bahkan alam semesta. Inilah renungan hati kita. Sudah berapa lamakah kita melaksanakan sholat? Sholat kita atau dengan ruh ataupun jasad. Tatkala kita dengan sholat dengan hanya jasad, ruh kita, bahkan di dalam kitab Qutul Qulub dikatakan ketika seorang hamba mengucapkan, membaca suratul Fatihah yang merupakan rukun, tidak sah seorang manusia melaksanakan sholat tanpa membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudahkah kita melihat bagaimana penciptaan alam semesta, termasuk kita yang tadinya tidak ada menjadi ada? Jikalau kita melihat ternyata perjalanan Isra wal Mi'raj menggambarkan kepada kita adalah perjalanan manusia, dan setiap manusia yang dinamakan bashar di dalam surat As-Sad dikatakan, wa iz qala lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia basharan min tin, dari tanah. Artinya kita adalah manusia yang bashar, dapat dilihat secara biologis. Namun tidak sampai di situ. Wa iza sammaituhu, ketika kita sempurna, wa nafakhtuhu min ruhi, ditiupkan ruh. Allah tidak di sini mengatakan diciptakannya ruh, akan tetapi ditiupkan ruh. Ketika kita sholat, hasil dari sholat kita tidak lain dan tidak bukan bagaimana self komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti telah melakukan sebuah perjalanan. Namun pertanyaannya, sudahkah
kita pernah menjalankan rohani kita? Kalau mereka yang salat hanya physically, ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, akan tetapi rohani kita, jiwa kita memikirkan sesuatu. Apa kata Allah di dalam kitab Qutul Qulub? Kazzabta, engkau bohong. Disinilah di mimbar yang mulia ini sama-sama Al-Fakir mengingatkan kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah. Jangan sampai kita lalai tatkala kita membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai hati kita tidak hadir tatkala kita membaca surat Al-Fatihah. Sehingga ulama mengatakan, qaul ulama, arba'atul asya minal insan, ada 4 golongan manusia yang ada di muka bumi. Yang pertama adalah alimun fid dunya wa jahilun fil akhirah. Mereka pintar urusan dunia, mereka pintar urusan berinvestasi, mereka pintar dalam urusan berbisnis. Akan tetapi dari kemampuan berbisnis, dari kemampuan bekerja, otak yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, bashar yang subhanallah Allah ciptakan, tidak ada kekurangan apapun, namun mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, jasadnya sholat tetapi rohaninya tidak sholat. Mereka menjadi orang-orang yang zindik. Sudah Allah ingatkan kepada kita bahwa panggilan azan adalah bagaimana panggilan untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dari fasilitas yang Allah berikan, jabatan, harta, kekuasaan, ilmu, tidak menghantarkan mereka untuk menjadi alimun fil akhirah, orang yang cerdas dalam urusan akhirat. Sehingga mereka terjebak, tidak berinvestasi sesuai dengan investasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan. Jabatan 5-10 tahun selesai. Akan tetapi apa yang beliau ucapkan, apa yang mereka ucapkan, tidak menghantarkan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya, jasadnya tidak ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dia ucapkan yang ada di dalam hatinya. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang jahilun fil akhirah. Dan ada juga mereka yang jahilun fid dunya wa alimun fil akhirah. Mereka pandai, mereka tidak cerdas, tidak pandai untuk urusan dunia. Mereka hanya menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Akan tetapi usahanya tidak sebagaimana usaha, karirnya sebagaimana sampai kepada puncaknya. Namun mereka tetap bersyukur kepada Allah, tetap menurut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabr was-salah. Wahai hamba-hambaku, aku tidak berikan kesuksesan di dunia, akan tetapi aku akan berikan kesuksesan kepadamu di akhirat. Mereka terus bersyukur apapun keadaan mereka, mau kaya mau miskin, terus dia mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah. Bahkan bukan hanya fisiknya, hatinya selalu memunculkan bagaimana asyukru bil qalbi dan asyukru bil arkan, bersyukur dengan hati, tafakur dari apa yang telah Allah berikan kepadanya.
Dan orang yang ketiga adalah alimun fid dunya wa alimun fil akhirah, yaitu orang yang pandai urusan dunia. Tidak hanya pandai urusan dunia, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, diberikan harta, diberikan ilmu, tapi dari fasilitas dunia mereka dekat dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah imamun adil, imam yang adil, yang sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, sab'atun yuzilluhumullah yauman la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan langsung direct dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita adalah pemimpin untuk keluarga kita. Kita adalah pemimpin untuk diri kita. Terlebih jikalau kita diberikan amanah oleh orang-orang di sekitar kita atau di negeri dan bangsa kita. Kalau kita menjadi imamun yang adil, insya Allah langsung diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan golongan yang keempat adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan, na'udzubillah summa na'udzubillah, yaitu jahilun fid dunya. Mereka bodoh urusan dunia. Mereka dalam harta, dalam jabatan, dalam kekuasaan tidak memiliki apapun, tapi dari kemiskinan, dari ketidakpunyaan, ketidaksempurnaan dalam dunia. Tapi mereka juga tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Mereka hanya tidak bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu termasuk mereka orang yang jahilun fil akhirah. Kita bermunajat kepada Allah, kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini. Karena inilah investasi sesungguhnya. Allah berbicara, banyak sekarang kita investasikan rumah kita, kita berinvestasi untuk masa depan kita. Bahkan banyak mereka yang tertipu akan investasi dunia. Mereka berusaha dengan kelapa sawitnya, mereka berusaha dengan berbagai macam investasi dunia. Akan tetapi investasi dunia tidak menghantarkan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka terjebak dengan investasi tersebut. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah investasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada kita. Bahkan ulama kita mengajarkan di dalam surat As-Saff, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku berikan challenge, tantangan untuk berniaga denganku? Apa keuntungan tatkala kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tunjikum min azabin alim. Allah akan jauhkan kita dari azab. Inilah harapan kita, baik itu azab kubur, baik itu azab akhirat, terlebih di azab di dunia. Apa azab dunia? Tatkala kita sholat, kita tidak pernah bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita baca Quran, baca Al-Quran ayat demi ayat, yang kita baca tidak menghantarkan kita mahabbah kepada Allah. Tidak pernah sholawat yang kita baca tidak pernah menghantarkan ada rasa kerinduan kepada Rasul kita. Itulah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau, bahkan telah diberikan, diamanahkan fasilitas dunia, namun mereka tidak mau berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa raga kalian. Berinvestasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta kita, mari kita berinvestasi dengan jiwa dan raga kita. Karena jiwa dan raga kita suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah wafarrid jam'ahum, Allah Subhanahu wa ta'ala pecahkan barisan mereka.
Terlebih orang yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak kembali kepada ideologi, kalau tidak kembali kepada falsafah negara yang telah dibangun oleh ulama dan para syuhada pejuang negara, bangsa dan kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan Allah hancurkan barisan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen Jumat inilah untuk kita kembali kepada Allah. Momen Jumat inilah untuk kita bagaimana menumbuhkan sifat-sifat nasionalisme untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia dengan harta, jiwa, raga kita. Walaupun tidak 100% seperti para ulama dan pejuang kita, minimal kita punya 1%. Tumbuhkan rasa nasionalisme didampingi dengan rasa ketuhanan, karena kita hidup ini yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dari keimanan dan ketakwaan kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang diamanahkan. Apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan, sehingga kita termasuk orang yang rugi dalam urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, mari kita kembali. Ini bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewariskan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'rajul mu'minin as-shalah. Mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah dengan salat. Mudah-mudahan Allah bimbing salat kita sehingga sifat-sifat buruk yang ada di dalam kita Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Itulah hakikat Mi'raj, yaitu mi'rajnya kita, naiknya kita, yaitu dengan naiknya menghilangkan sifat-sifat sayyi'ah, sifat-sifat keburukan kita, sifat-sifat bahaim kita, yaitu sifat-sifat kehewanan kita menjadi sifat-sifat ketuhanan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dalam salat kita. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarukum bada'a fi nafsi wa sanna bimalikati musabbihati bi qudsi faqala ta'ala yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'alal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وأن بقية والصحابة والكرامات والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والذين معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد.
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, ya Rabbana, jangan biarkan kami meninggalkan masjid ini sebelum Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, segala dosa dan kesalahan pasangan hidup kami, segala dosa dan kesalahan putra dan putri kami. Wala maridan illa syafaitah. Jangan biarkan kami meninggalkan masjid yang mulia ini. Jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Jikalau ada di antara kedua orang tua kami yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Jikalau ada di antara pasangan hidup kami yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Jikalau ada di antara putra dan putri kami yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Terlebih penyakit hati kami ya Allah, takabur, riya, sombong, hasud. Angkat penyakit hati kami ya Rabb. Hubbud dunia yang menjadi penghalang antara kami dengan Engkau ya Rabb, yang menjadi penghalang antara kami dengan Rasul-Mu yang mulia ya Rabb. Angkat penyakit hati kami ya Rabb. Wala mayyitan illa rahimta. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini. Seandainya tatkala meninggalkan tempat ini, umur kami sampai pada hari ini, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Sembuhkan ya Allah ya Rabbana. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين. Allahumma sallimna dinana, selamatkan agama kami. Wasallim tauhidana, selamatkan tauhid kami. Wasallim qaryatana, selamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik ini ya Allah. Allahumma rzuqna salamatal qulub yawma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatun tayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wa shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina khassah Indonesia wa min buldanil muslimina amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ati nufusaha taqwa وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا ورجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. Berkahi kami di bulan Rajab yang akan menghantarkan kami kepada bulan Sya'ban ya Allah. Hilangkan penyakit, hilangkan wabah, hilangkan virus di negara kesatuan Republik Indonesia, agar kami masuk bulan suci Ramadan beribadah dengan sempurna ya Allah. Tidak ada lagi husnuzan kepada saudara kami yang membawa virus. Ya Allah ya Rabbana, menjerit hati ini ya Rabb. Jangan biarkan kami di antara saudara kami yang masuk ke masjid ini ada sedikit tentang suuzan buruk sangka kepada kami karena kami membawa virus. Ya Rabb, bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم على نعمه وزدكم ولذكر الله أكبر.